وصحبه أجمعين. اللهم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وجعلنا إلى الباطل كان زهوقا. Alhamdulillah Allah SWT masih nikmat kesehatan kesempatan maka yang akan untuk kumpul dan melakukan taklim pada subuh. Salawat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kita bersyafaat kepada Nabi yang telah tetap bersama Rasulullah yang semati guru kita Ustaz kita Dr. Saidi Salim Al-Malum, yang semati Bapak Ibu sekalian Imam Pada Subuh Allah. Biasa setiap pekan pertama Ahad kita berada di Sabain hingga usul. Apabila masih waktu kita kasih saya jawab dan untuk berdoa kepada Ustaz. Sebelum taklim kita akan menyampaikan kita semoga apa yang kita lakukan menjadi ibadah Allah SWT. Pada teman-teman yang mencoba sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz kepada Ibu Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Al-mukarram wal mukarramah yang saya hormati, Bapak, Ibu, para orang tua saya, para alim ulama kita, tuan-tuan guru kita, para haji dan hajjah kita, Ketua dan pengurus BKM Masjid Al-Isti'adah beserta seluruh penasihat pembina, jamaah sekalian, saudara hadirin, saudari hadirat yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Melanjutkan kaji kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masih di hadis yang kedua dalam kitab hadis Arba'in, yang saat itu Rasulullah ditanya seorang laki-laki yang duduk di hadapan Rasulullah dan dia bertanya, akhbirni anil Islam. Nabi pun menjawab, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita lihat pada pertanyaan yang pertama dan jawaban Rasulullah. Yang pertama, Rasul ditanya tentang Islam dan ditegaskan Rasul, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tuhijjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari teks hadis
Kita lihat antashhada. Kenapa dia berbaris fathah? Karena dia diawali dengan huruf an. Dalam ilmu nahu ada anlan izan kailamukai, maka tugas an itu adalah tansibul isma wa tarfaul khabar. Maka poin-poin rukun-rukun Islam yang berikutnya itu pun ikut berbaris fathah. Antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salata wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadan wa tuhijjal baita. Kenapa dia ikut berbaris fathah, berbaris atas? Karena di sana ada huruf waw. Waw itu adalah huruf ataf. Ya, dalam ilmu nahu huruf ataf itu kata penghubung ada 10. Waw, fa, summa dan seterusnya. Apa artinya? Dari teks hadis ini jelas bahwa yang pertama, 5 rukun Islam itu tidak bisa dipisahkan satu persatu. Yang kedua, memberikan pemahaman tidak boleh kita memilih-milih mana yang mau kita kerjakan, satu dari yang 5, tak boleh. Karena apa? Karena ada huruf atau waw di sana, itu menunjukkan waw ma'iyah, waw mengiringi. Sehingga orang Islam dia membangun keislamannya, 5 komponen ini tak boleh luput dari kehidupannya. Jadi tak ada bilang yang penting aku sudah mengucapkan 2 kalimat syahadah udah Islam laku. Tak bisa. Jadi 5 komponen itu mesti ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyahadat itu tidak hanya ketika dia masuk Islam bagi yang non-muslim. Lalu setelah dia menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia tidak tuqimas salat, tidak tutiyaz zakat, tidak tasuma ramadan, tidak. Ketika dia sudah menyatakan 2 kalimat syahadat, dia masuk Islam, maka ketentuan-ketentuan rukun Islam yang berikutnya itu wajib fardu ain untuk ditegakkan. Lah kenapa? Karena di rukun yang kedua, di saat kita menyatakan wa tuqimas salata, maka wa tuqimas salat kita lihat dari teks hadis itu adalah domirnya mukhatab. Dan mukhatabnya itu adalah mufrad, engkau. Tidak dinyatakan wa tuqimunas salata. Tidak dinyatakan Nabi kamu. Tapi Nabi menyatakan wa tuqimas salata, menunjukkan ini domir mukhatab, artinya kewajiban pribadi-pribadi bagi umat Islam untuk menegakkan salat. Jadi tidak ada cerita perwakilan. Kalau dia bentuk wa tuqimuna salata kamu, berarti boleh yang lain tak salat. Tapi karena dinyatakan wa tuqimas salata, maka secara pribadi engkau yang namanya seorang yang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka ketentuan yang kedua adalah wa tuqimas salata, engkau menegakkan salat. Dan salat bahasanya tidak dikerjakan. Yang dikerjakan itu apa? Wa'amilus salihat. Dalam Al-Quran kan itu. Beda wa'amilus salihat, beda dengan
wa tuqimus salata. Jadi bahasa perintah Al-Quran itu tentang solat tidak ada wa amilus salah, enggak ada. Amalkan salat tidak, kerjakan salat tidak, tapi bahasa yang lebih tinggi digunakan oleh Al-Quran, wa tuqimus salata, artinya salat itu ditegakkan. Nah, kalau sudah namanya ditegakkan, maka yang membuat salat itu tegak jadilah wajib. Apa contohnya? Wudu. Gak bisa wudu, tayamum. Asal hukum wudu, tayamum itu sunat. Sunat. Tetapi wudu itu, tayamum itu jadi wajib karena kita akan menegakkan ibadah yang wajib. Mayutimul wajib fahuwal wajib. Yang menyempurnakan satu kewajiban, maka dia jadi wajib. Tapi kalau kita tidak solat, wudhu itu sunat. Apalagi kita tajdid, memperbaharui wudhu, sunat. Ya, tentukan hukum sunat itu dilaksanakan, kita mendapat faedah pahala. Tidak kita lakukan nerapopo. Tapi kalau sudah wajib dikerjakan, dapat fadilah pahala. Kalau tak kita lakukan, maka jadilah dosa. Kalau dalam hal bentuk wudu ketika kita mau solat, kalau tidak kita kerjakan, maka solat kita pun tidak sah. Karena komponen untuk tegaknya solat adalah wudu, yakni makna kita wajib bersuci. Itu makna tuqimas salah yang pertama. Kemudian makna tuqimas salah yang kedua adalah sebelum kita melaksanakan salat, maka disunatkan untuk diperdengarkan azan. Makanya ada muazzin. Jadi beruntung kalau ada seorang hamba Allah yang 7 tahun dia berturut-turut azan 5 waktu, masuk surga lagi. Kenapa? Ya karena kalau dia sudah azan, pastilah dia ikut solat. Jadi tak bisa diakali, yang penting aku azan saja, bisa azan aku pulang. Takkan mungkin itu. Kecuali kalau Bilal taraweh. Ada yang begitu, dia Bilal saja tapi tak ikut taraweh. Kau Ustaz tahu, ya teman Ustaz sendiri di Medan ini. Itu kan musolanya pakai apa namanya, pakai lantai 2 begini. Itu Bilalnya itu di atas. Jadi kalau udah selesai sholat, Subhanal Malikal Ma'bud, Subhanal Malikal Mawjud. Karena dia sendiri di atas. Orang sholat dia duduk aja makan makanan berbuka tadi. Dia sendiri cerita itu. Lah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka begitu besar sebenarnya pahala bagi para muazzin. Sehingga satu sisi maaf beribu maaf, kalau ada muazzin minta bayaran rugi. Kenapa? Berarti pahalanya sudah di dunia dikasih. Padahal pahala yang terbesar itu nanti di akhirat. Kan bulan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa rahmat Allah itu kan ada 100 yang baru diberikan Allah sejak alam semesta diciptakan sampai kiamat, itu baru 1 yang diberikan Allah. Baru 1. 99 lagi itu ada di akhirat. Makanya Allah mengingatkan kepada kita, wala tai'asu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa atas rahmat Allah. Contoh, Indonesia itu merdeka
Karena siapa? Karena siapa, Pak? Karena Allah. Dan bukti bahwa itu karena Allah, para ulama-ulama kita sadar bahwa kemerdekaan diraih oleh bangsa Indonesia dan itu karena Allah, maka tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dinyatakan atas berkat rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah, Pak, Bu, pemikiran kita tidak mungkinlah kita bisa merdeka. Lah kenapa? Yang dilawan itu meriam Belanda, kita pakai bambu runcing, pakai keris, pakai kelewang. Orang tuh pakai bedel, Belanda tuh pakai meriam. Logikanya mana mungkin bisa kalah meriam lawan bambu runcing? Masa bambu runcing bisa mengalahkan meriam Belanda? Ya kalau meriam Belina nggak pakai bambu runcing pun bisa. Ini meriam Belanda, bukan meriam Belina. Makanya bukti atas berkat rahmat Allah 17 Agustus 1945. Pertanyaannya kenapa kok 17 Agustus? Kok nggak dibuat 16? Kok nggak dibuat 18? Kalau bukan karena Allah, 17 itu membuktikan bahwa kemerdekaan kita atas berkat rahmat Allah dan mengingatkan kita mensyukurinya, dan bukti bersyukur atas nikmat kemerdekaan jangan pernah tinggalkan yang 17. Apa itu yang 17? 17 rakaat wajib ain, itulah sholat 5 waktu. Kan 17 rakaat? Kan itu. Dan 17 rakaat setelah 17 Agustus itu 8. 8 angka yang tidak terputus. Kalau angka 1 sampai 9 di luar angka 8, di saat kita menulisnya pasti terputus. Apa maknanya 8 angka yang tidak terputus? Menegaskan kepada kita bahwa 17 rakaat itu jangan pernah terputus. Senantiasa ditegakkan. Untuk apa? 17 1 Allahu Ahad. 7 itu sujud. 7 itu lambang sujud. Karena setiap kita di saat sujud, maka menggunakan 7 anggota sujud. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Mana yang 7 anggota sujud mewakili kepala, kening. Ada orang sujud nggak pakai kening? Nggak ada. Nggak ada orang sujud pakai kepala belakang. Itu namanya bukan sujud talontang. Mewakili badan, itulah kedua telapak tangan kita. Dan pesan Nabi, kalau kita sujud, itu tangan itu tidak ikut sikunya. Janganlah engkau sujud seperti anjing duduk. Itu paham itu. Kemana rupanya anjing duduk? Selalu begini tangannya itu. Maka kita tak boleh sujud seperti begini. Kedua tangan kita ini siku sama telapak tangan rata. Kan kalau anjing duduk kan begitu tuh. Kenapa? Karena yang mewakili bagian tubuh adalah telapak tangan kita, tak ikut siku kita. Lalu bagian pinggang, kedua lutut. Bagian kaki, itulah jari-jari kedua kaki kita. 2, 2, 2, 1, 7. Untuk apa itu?
8 adalah pintu syurga. Dari mana ini Ustaz tahu? Dari Allah yarham almarhum Ma'mun Zubair, ulama besar di Indonesia yang wafat di tanah suci Madinah. Beliau ahli dalam hal itu. Jangankan numerik, angka-angka, dari nama, pangkal nama saja beliau bisa, sampeyan sifatnya begini. Beliau tahu kalau dia J itu jamus, sifatnya kayak lembu, engus, murah merajuk. Kalau dia R mengarah kepada kambing. Kambing itu suka ngembek sana, ngembek sini, nyari salah orang aja itu. Makanya yang mengikat semua itu adalah iman seseorang. Itu Allah yarham Ma'mun Zubair itu. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan dan iqamah. Maka diingatkan, bilakah kita berdiri di saat iqamah, maka kita tidak boleh ikut sama-sama berdiri dengan muazin. Jangan pula muazin mau berdiri iqamah kita pun ikut berdiri. Tidak, kita dengarkan juga iqamah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah. Kapan kita berdiri? Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Ayo tegak, salat hampir akan dilaksanakan. Maka ini yang harus kita amalkan. Tidak waktu asyhadu an la ilaha illallah, tidak waktu kita berdiri, kita ikuti. Begitu, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, baru kita bergerak. Salat hampir dilaksanakan. Wa tuqimus salah. Ini. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di saat kita memulai takbiratul ihram, karena niat itu kan di saat takbiratul ihram. Bapak Ibu, niat itu bukan diusalli. Makanya ini kan sampai hari ini terus terjadi perdebatan, terutama orang Wahabi. Asy'ariyah itu, Aswaja itu sesat karena salat pakai lafaz niat. Apalagi sekarang malah sesama orang itu berantuk perkara jenggot. Ada ustaz yang satu berjenggot panjang, ada satu lagi doktor juga. Yang doktor itu boleh dia memberikan pengajian di Masjid Nabawi itu. Saya pernah jumpa di sana itu. Sekarang sudah balik ke Indonesia. Waktu dia datang ke Aceh tak dikasih orang tu masuk. Ada itu. Dia tak berjenggot. Sesama orang tu saja sekarang sudah ribut masalah jenggot. Karena ada ustaz dari Wahabi yang berjenggot, ada yang tak berjenggot. Apalah diributkan masalah jenggot? Kemarin wajib Boyman motong kambing, banyak kambing yang berjenggot. Kalau perkara jenggotnya, bandot tuh berjenggot. Jadi tak perlu dipermasalahkan jenggot tak berjenggot. Saya pernah begitu, saksinya wajib itu. Ya, waktu kami ingin menikahkan adik kami yang paling kecil laki-laki di Bogor, yang kerja di Beirut. Sampai kami di rambutan, nginap. Kebetulan yang kami tempat singgah itu, ya ikut pengajian seperti itu. Tanyanya saya, apanya kerja koman di Medan, man? Ngajar, bang. Habis itu sambil ngajar, ceramah. Oh Ustaz kau? Iya, tak cocok kau Ustaz. Terkejut. Kenapa bang tak cocok? Tak ada jenggotmu. Mak perkara jenggot jadi ustaz. Jadi saya jawab, kalau perkara jenggot bang, di Marelan bang. Ini cerita ya bang. Saya pula kalau paham cerita itu kan definisinya mahtamala sidqi wal kazib.
Bisa benar, bisa dusta. Namanya cerita. Di Maryland bang, satu hari solat Jumat, satu masjid bang, nangis semua bang. Kenapa? Begitu ustaz tu naik ke mimbar, adalah bapak-bapak dari sudut sebelah kanan, udah terisak-isak dia menangis bang. Begitu ustaz tu mulai khatib, makin hebat isak tangisnya. Akhirnya karena bapak yang di sudut kanan tu nangis, yang sebelahnya pun ikut nangis. Yang sebelahnya lagi pun ikut nangis. Hampir setengah masjid ikut nangis saat ustaz tu khutbah. Begitu khutbah kedua, akhirnya satu masjid nangis semua. Bingung ustaz tu, apa yang ku bilang? Apakah salah atau tidak ini? Apa pula mereka menangis semua? Menangisnya taklah meraung-raung, terisak-isak. Akhirnya begitu mau solat dipesankannya, mohon bapak-bapak jemaah sekalian selesai solat, jangan ada yang bubar dulu, ada yang mau saya tanyakan. Solat, habis solat ditanya imam tu, ustaz tu lah yang di belakang dia, kenapalah awak tadi menangis? Enggak tahu, sebelahku pula menangis, menangislah aku. Tanya yang sebelah, kenapa awak? Sebelahku menangis. Terakhir dapatlah pusat awal menangis waktu yang di sudut sana. Kenapalah awak menangis awalnya tadi? Kek manalah ustaz? Nanti kalau tak ku bilang nanti ustaz tersinggung. Enggak, bilangkan sajalah. Entah adanya pula tadi isi khutbah saya yang menyinggung perasaan awak. Tak ada. Kenapalah awak menangis? Begitu ustaz naik tadi ke mimbar, sedih kali hati saya. Kenapa? 2 hari yang lalu saya punya kambing bendot kesayangan ditabrak truk, mati. Jadi jenggot ustaz tu mirip jenggot kambing saya. Makanya saya menangis. Kurang ajar kau katanya. Artinya kan itu kan jawabannya seperti itu, tidak boleh kita berdebat lagi. Kenapa? Yahudi pun berjenggot nyawang tu. Jadi bukan berarti jenggot itu ciri betul umat Muhammad. Oh, apalagi muncul min asaris sujud dari Wahabi ini. Ini tantangan besar kita Wahabi. Dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu ada bekas sujud di dahinya, dan dahi Nabi itu hitam. Kapan ditengoknya Nabi? Kan beteng kali bentang-bentang jidatnya hitam. Terakhir kalau kita yang tak hitam berarti tak pernahlah kita sujud. Kalau begitu untunglah saya bukan jidat saya yang hitam, semuanya pun hitam. Iya kan? Ini. Jadi itu makna salat ditegakkan. Nah, ketika kita takbiratul ihram, takbir ihram. Satu sisi maknanya takbir hanya Allah yang pantas takabur. Ihram masiwallah, haram takabur. Itu satu sisi. Sisi yang kedua, batas keharaman. Itulah takbiratul ihram. Apa makna batas keharaman? Yang kita lakukan sebelum takbir halal, setelah takbir haram. Apa itu? Bercakap-cakap dalam solat, kan haram. Sebelum Allahu Akbar, boleh nggak bercakap? Nggak diharamkan. Contoh, sauf, Bapak sauf luruskan. Boleh. Kenapa? Belum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, boleh kita minum? Boleh. Makanya takbiratul batas keharaman. Begitu sudah takbiratul Allahu Akbar, sebelumnya kita ingat dunia, maka saat itu kita harus ingat bahwa batas kita tidak lagi boleh mengingat dunia. Kalaupun di saat kita salat teringat, itulah ujian yang luar biasa yang muncul, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was kita dalam salat. Karena memang itu tantangan. As-salatu li zikri. Salat itu mengingatku. Kadang untuk mau mengingat Allah, banyak sekali yang kita ingat-ingat, yang pantasnya tak kita ingat. Allahu Akbar.
Nyesal kali tak ku belilah durian tadi itu ya. Padahal itulah syaitan tadi. Makin tinggi ilmu seseorang, makin tinggi pangkat syaitannya yang menggodanya. Syaitan satu tingkat lebih berilmu ketimbang orang yang digodanya. Jadi iman makin tinggi, ilmu makin tinggi, syaitannya lebih tinggi. Kenapa? Itulah ujian. Walanabluwannakum. Semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makna penegakan yang ketiga. Lalu setelah solat, apa yang kita tegakkan? Nilai-nilai yang kita lakukan di dalam solat, ini yang mesti kita tegakkan untuk meraih ayat innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi menegakkan nilai-nilai solat tujuannya kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Lah ini makanya di sanalah usaha kita agar meraih makna hakiki dalam solat, yakni inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa tuqimus salata, engkau menegakkan salat. Lalu kemudian wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata, engkau mengeluarkan zakat. Lalu wa tasuma Ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Lalu wa tuhijjul baita, engkau melaksanakan ibadah haji. Tetapi ibadah haji, puasa, zakat ini boleh tidak kita lakukan apabila kita tidak mampu. Beda dengan syahadatain dan menegakkan solat. Tak ada ceritanya dalam hal solat tak mampu. Bagaimanapun kondisinya, kita solat tetap ditegakkan. Nah, kalau zakat, bolehnya kita tak berzakat? Boleh, kalau tak ada pula yang mau kita zakati. Bahkan di kampung tu kita pula yang menerima zakat. Boleh kita tak puasa? Boleh. Orang kita sudah tak sanggup lagi berpuasa, tapi ganti fidyatun ta'amu miskin. Ibu yang hamil, ibu yang sedang menyusui, boleh. Wanita yang mamnu, boleh tak puasa, tapi ganti di hari yang lain. Haji boleh, tak haji boleh. Kalau kita tak sanggup, ada rukhsah keringanan. Tapi kalau yang 1 dan 2 itu berkaitan erat, yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa tidak untuk ditegakkan. Kenapa? Di dalam solat ada syahadatain. Dalam kehidupan ada penegakan solat. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi menjawab, maka Jibril pun mengucapkan sodakta, engkau benar. Wajibna, kata Umar, kami heran. Kenapa heran? Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Yang awalnya Sayyidina Umar beserta sahabat enggak tahu siapa ini laki-laki. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam dalam hadis arba'in yang kedua. Ini yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa kita pilih satu persatu untuk kita laksanakan. Jika yang 3, 4, 5 kita memiliki kemampuan. Tidak hanya dia puasa saja tapi tidak solat, dan dia tidak hanya solat tapi tak puasa, tapi ini adalah senantiasa ibadah yang mengiringi bagi kita umat Muhammad. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Terima kasih atas pendengaran, mohon maaf atas segala kesalahan. Sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada Bapak Ibu yang nak berdiskusi, saya persilakan. Silakan, Bang.
banyak orang sholat, tapi ada yang jujur. Banyak orang sholat, tapi sedikit yang jujur. Banyak sholatnya, tapi dia korupsi. Membandingkan antara sholat dan jujur. Nah, ini seolah-olah menyimpulkan bahwa lebih baik orang yang tak sholat, tapi dia jujur, daripada orang yang sholat, tapi dia tak jujur. Nah ini sehingga kesimpulannya anak-anak kita sekarang ini lebih bagusnya memilih pemimpin kafir yang jujur daripada muslim tapi dia tak jujur, sholat tapi tak jujur. Nah ini yang dilakukan kita. Apakah banding membandingkan orang itu? Apakah itu kalau orang yang sholat tapi dia tak jujur itu lebih bagus dia tak sholat? Ya baik, itu kesimpulan yang keliru kalau ada pemahaman seperti itu, bahwa sholat akan mendidik kita untuk jujur. Bukan berarti kalau dia sholat lalu dia tak jujur, sholatnya tidak sah. Karena kita harus bedakan mana dia sah dan tidak sah. Kalau berkaitan dengan sah atau tidak sah, maka hukum fikihlah yang berbicara. Masalah dia tegakkan nilai-nilai solat itu dan dia tidak tegakkan, itulah pengaruh kehidupan yang dia alami. Karena apa? Karena iman itu yazidu wa yanqus. Setiap kita manusia, iman itu kadang bertambah, kadang dia berkurang. Ketika satu titik dia bisa mempertahankan kejujuran, boleh jadi di titik yang lain dengan kondisi yang ada, dia mengabaikan kejujuran. Makanya dalam pelajaran Islam ada akidah, ada akhlak. Akidah itu bagian di dalam kehidupan dirinya, akhlak adalah bagian perbuatannya. Makanya disitulah tantangan yang luar biasa bagi kita, hamba-hamba Allah. Ya. Kemudian yang kedua, narasi itu memang seperti itu. Tidak hanya sekedar itu. Nah, sekarang saja dibandingkan, kalau ada Pancasila, ada Al-Quran, hadis, Anda pilih mana? Luar biasa itu. Bahkan sekarang kurikulum pendidikan agama itu untuk fikih di kelas 10 itu tidak berbicara lagi awalnya masalah toharoh. Padahal kalau kita kaji kitab fikih manapun, mau dia kitab kuning dan sebagainya, bab yang pertama itu selalu adalah babut toharoh. Tapi kurikulum sekolah penggerak sekarang, ini kan proyek ya, 300 sekolah di Indonesia. Ya. Itu kita lihat fikihnya saja langsung perbankan, asuransi syariah, perbankan syariah. Kenapa muncul? Tidak terlepas boleh jadi ada nilai-nilai politis. Dengan kondisi hari ini kan banyak orang yang kerja bank keluar. Alasan dia mendapat riba itu segalanya. Jadi memang situasional sekarang luar biasa. Ya, untuk itu kalau bagi kita guru, ya kita harus memahamkan. Semalam ketika kita rapat kurikulum, saya tetap menyatakan bahwa itu adalah standar minimal, boleh diambil semuanya, tapi tetap di semester yang ini tanamkan toharoh dan ibadah terlebih dahulu. Ini kan seolah-olah masalah ibadah terserah suka-suka, kan gitu. Sementara ini fondasi yang harus ditata ini. Ya. Nah, jadi apalagi sekarang memang Wahabi itu juga luar biasa. Sikit-sikit kita berpulang kepada Al-Quran dan hadis. Kalau tak ada di Al-Quran dan hadis, jangan kerjakan bid'ah, dolalah. Yang paling parahnya, Qurannya Quran yang mana?
Ternyata Quran yang diungkapkan mereka adalah Quran yang diterjemahkan oleh ustadz-ustadz mereka. Kalau ustadz-ustadz di luar mereka nggak benar, ini yang salah. Kan itu. Jadi simbolnya itu luar biasa. Banyak anak muda yang tertarik. Kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis. Ternyata Al-Quran penafsiran yang mana? Penafsiran ustadz-ustadz mereka. Ustadz yang lain di luar Wahabi tak boleh. Ini yang lebih sesat sebenarnya. Dan itu sudah menjamur di tanah air Indonesia ini. Makanya kadang kita simak luar biasa itu. Ini tantangan bagi kita. Makanya kenapa dari hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli, paham mereka itu solat, kita nggak boleh niru-niru guru. Kita solat seperti Rasul. Pertanyaannya, kapan dia lihat Rasul itu solat? Apakah dia hidup pada masa Rasul? Apakah dia di belakang Rasul, dia tengok Rasul seperti ini? Lalu dia bertahan, solat sesuai dengan hadis. Kalau kita solat sesuai dengan hadis tanpa guru, untuk takbir saja udah 3 pendapat. Yang mana mau kita ikut? Kan gak selesai-selesai. Ada yang sejajar dengan bahu, ada yang sejajar dengan dada. Yang mana? Itu hadis. Makanya disitulah perlu ada guru. Kenapa? Guru kita belajar dari gurunya. Gurunya terus sampai kepada tabi'in dan sahabat. Maka itulah yang kita contoh. Sekedar ini, Bang, yang bisa dijawab. Semoga bermanfaat. Mari kita mengaminkan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa razuqna fahman wasi'a wa amalan salihan wa du'aan maqbula bi rahmatika ya alim ya fattah ya futuhal arifin. Allahumma anzilir rahmah was sihhata wat taufiqa wal hidayah was salamah wal barakata alaina ya Allah innaka mujibas sailin. Allahumma ij'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna ya Allah min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.